Oke, sekarang kita akan bahas mengenai ordinary square atau OLS. Jadi tujuan dari OLS ini adalah untuk menentukan nilai dari estimasi beta 0 dan juga beta 1. Nah, eh, untuk menentukan beta 0 dan beta 1 dari OLS, maka di sini metode OLS ini menggunakan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat error. Nah, gitu ya. Jadi, dalam persamaan regresi kan itu modelnya adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah galatnya atau errornya kan. Nah, jadi dari sini kalau kita mau cari galatnya gitu ya, berarti EI sama dengan YI dikurang beta 0 kurang tambah beta 1 XI gitu ya. Lalu kita akan jumlahkan gitu ya, dan kita kuadratkan residualnya gitu. Jadi sigma dari EI kuadrat itu adalah sigma dari YI dikurang beta 0, ini langsung aja ya. Atau gini juga boleh deh. Dikurang dalam kurung beta 0 ditambah beta 1 XI dikuadratkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kalau beta 0 tambah beta 1 XI itu adalah ekspektasi dari YI gitu ya. Jadi ketika ini diekspektasikan, berarti kan dia akan menjadi ini ya. Dan ini udah aku bahas juga kan. Dan kita udah belajar gitu di video sebelumnya. Jadi aku nggak jelasin lagi secara detail. Lalu, dari sini coba kita ganti jadinya sigma dari EI. Atau gini deh. EI kuadrat itu adalah sigma dari I dikurang ekspektasi dari YI dikuadratkan. Nah, inilah ketika kita minimumkan, maka yang kita minimumkan itu adalah penyimpangan antara YI dengan rata-ratanya. Nah, itu. Jadi, itu juga bisa jadi pengertian dari OLS di sini. Meminimumkan jumlah penyimpangan dari observasi data terhadap rata-ratanya. Nah, itulah metode dari OLS gitu ya. Bisa dari residual, bisa dari penyimpangannya gitu. Nah, dari sini kita coba minimumkan gitu ya. Nah, kalau kita minimumkan gitu ya jumlah dari residualnya, berarti kan dia kita turunkan enggak sih? Kita turunkan terhadap parameternya gitu. Nah, jadi parameternya di sini ada beta 0 dan beta 1. Berarti nanti dari sini kita akan turunkan terhadap beta 0 dan juga beta 1 gitu. Oke, sekarang kita rapin lagi gitu ya, supaya enak gitu untuk menurunkan residualnya. Jadi ketika kita turunkan, berarti ini kita rapikan dulu, berarti sigma dari EI kuadrat gitu ya, sama dengan sigma dari YI dikurang beta 0 kurang beta 1 XI kuadrat. Nah, dari sini kita akan turunkan nih terhadap beta 0, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita turunkan, berarti kan kita menggunakan do ya. Kenapa do? Karena ada dua parameter gitu ya. Kalau cuma satu ya berarti D gitu. Do sigma dari EI kuadrat per do beta 0. Jadi kita turunkan ini terhadap beta 0, berarti jadinya 2 dikali sigma YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI. Lalu turunan dalamnya itu akan menjadi min 1 gitu ya. Karena kan diturunkan terhadap beta 0. Nah, jadinya ini pindahin ke sini, jadinya dikali minus, jadinya ini min 2 dikali sigma. Yang ini kita ganti nih, beta 0 parameter jadi estimasi. Jadi, YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI. Gitu.
Terus ini jadi 0. Lalu kedua ruas kita bagikan dengan min 2. Jadinya ini 0 sama dengan sigma dari YI. Ini kita pecah aja ya. Dikurang sigma beta 0 dikurang sigma beta 1 XI. Lalu yang ini kan konstanta ya. Berarti kan beta 0 tambah beta 0 sampai ditambah beta 0 gitu. Dan ini ada sebanyak n. Berarti tinggal dikalikan aja. Gitu. Jadi 0 sama dengan sigma dari YI dikurang n dikali beta 0 dikurang sigma beta I dikali XI. Lalu kita pindahkan ini ke ruas kiri, berarti n dikali beta 0 sama dengan sigma YI dikurang sigma beta 1 XI. Lalu kedua ruas dibagi n, jadinya beta 0 sama dengan sigma YI per n dikurang beta 1-nya pindahin, beta 1 kali sigma XI per n. Nah, ini kan rata-ratanya ya. Berarti beta 0 sama dengan Y bar dikurang beta 1 X bar. Nah, ini untuk beta 0 gitu. Yeay. Udah dapat nih beta 0. Sekarang kita akan mencari beta 1. Caranya sama, berarti kita turunkan ini terhadap beta 1. Oke, di sini aku coba tulis ulang lagi sigma dari EI kuadrat itu adalah sigma dari YI dikurang beta 0 kurang beta 1 XI gitu ya. Jadi kita langsung ganti aja ya. Kuadrat gitu. Lalu D. Atau gini deh, karena kan diturunin ya. Oke, do sigma dari EI kuadrat per do beta 1 gitu ya. Sama dengan ya berarti jadinya 2 dikali sigma YI dikurang beta 0 kurang beta 1 XI dikali turunan dalam. Berarti yang ini diturunkan jadinya kan min X1 ya. Atau min XI juga boleh sih. Dan ini akan menjadi 0. Sama dengan yang ini minusnya pindahin ke sini min 2 dikali sigma XI dikali YI dikurang beta 0 kurang beta 1 XI. Lalu kedua ruas dibagi min 2, berarti ini 0 sama dengan yang ini kita kalikan dengan XI ya. Sigma dari XI YI dikurang beta 0 XI dikurang beta 1 XI kuadrat. Gitu kan? Nah, jadinya ini kita pecah. Jadinya 0 sama dengan sigma XI YI dikurang beta 0 dikali sigma XI dikurang beta 1 dikali sigma XI kuadrat. Nah, lalu kita akan masukkan nih nilai dari beta 0 ya, tapi kita coba ganti ini jadi estimasinya. Berarti 0 sama dengan sigma XI YI dikurang beta 0 sigma XI dikurang beta 1 sigma XI kuadrat. Lalu kita ganti nih. Tadi kan beta 0-nya adalah Y bar gitu ya. Dikurang beta 1 X bar gitu ya. Coba kita ganti nih. Beta 0 sama dengan sigma YI per N kurang beta 1 sigma XI per N. Jadinya 0 sama dengan sigma XI YI dikurang sigma YI per N dikurang beta 1 sigma XI per N dikali sigma XI dikurang beta 1 sigma XI kuadrat. Jadinya 0 sama dengan sigma XI YI dikurang yang ini kan jadinya min sigma XI ya. Terus dikali ini ya berarti min sigma XI dikali sigma YI per N. Terus yang ini jadi plus gitu ya. Plus beta 1 sigma XI kuadrat dibagi N. Dikurang beta 1 sigma XI kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadinya di sini kita coba
kelompokkan beta satunya. Gitu. Jadinya ini ditambah beta 1 dikali sigma xi kuadrat per n dikurang sigma xi kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan ini berarti kita langsung pindahin aja gitu ya. Atau ini juga tetap boleh. Jadi ya kita anggap kotak aja ya. Kotak. Jadi sama dengan 0. Nah, lalu ini kita coba pindahin ke ruas kiri gitu ya. Jadi nanti ini tanda minusnya nanti akan bertukar posisi. Jadi beta 1 dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan per n sama dengan kotak gitu ya. Nah, jadinya ya beta 1 sama dengan kotak per segitiga. Jadi anggap aja ini segitiga gitu ya. Jadi beta 1 sama dengan kotaknya. Ini harus ini harus disesuaikan gitu ya. Karena pecahan ya. Gitu. Jadi sigma xi yi dikurang sigma xi kali sigma yi per n per sigma xi kuadrat per sigma xi, sigma, ini kebalik nih, sorry. Per sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat dibagi n. Nah, ini adalah beta satunya. Wow, cukup panjang nih. Oke, berarti kalau misalkan ini kita kalikan ya dengan 1/n, ini juga dengan 1/n gitu ya. Jadinya kan beta 1 sama dengan ya ini sigma xi per n gitu ya, dikurang sigma xi per n dikali sigma yi per n gitu ya, per sigma xi kuadrat per n dikurang, yang ini berarti sigma xi per n dikali sigma xi per n gitu ya. Nah, ini kan berarti x bar ya. Ini x bar, ini y bar. Yang ini berarti x bar ya, berarti x bar kuadrat gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan beta 1 adalah sigma xi yi per n dikurang x bar y bar per sigma xi kuadrat per n dikurang x bar kuadrat. Nah, lalu kita coba samakan lagi nih. Beta 1 sama dengan min xi yi dikurang x bar y bar dikali n per sigma xi kuadrat dikurang n dikali x bar kuadrat dibagi n. Nah, n-nya kecoret. Jadinya beta 1 sama dengan sigma xi yi gitu ya. Dikurang n x bar y bar per sigma xi kuadrat dikurang n x bar kuadrat. Yeay. Udah dapat nih beta satunya ini dan beta 2. Kok beta 2? Sorry, beta 0-nya ini. Gitu. Yeay, akhirnya kita bisa dapatkan nih beta 0 dan juga beta 1 menggunakan OLS gitu. Nah, sebenarnya ada metode yang lain gitu ya. Cuman ya untuk
pembelajaran kali ini ya kita menggunakan OLS aja untuk menentukan beta 0 dan juga beta 1. Oke, itu untuk penjelasan mengenai ordinary least square.